Halo semuanya, balik lagi dengan gua di FWIR Channel. Kali ini kita akan mengulas dan recap film thriller sci-fi yang berjudul Archive. Notice? Spoilers bagi yang belum melihat. Please sit back and enjoy. Pada tahun 2038, seorang ilmuwan bernama George Almore ditugaskan di Jepang. Dia bekerja dan tinggal sendirian di tengah hutan kompleks milik The Artisan Robotics. Satu-satunya pendampingnya adalah dua robot ciptaannya, J1 dan J2, yang juga berperan sebagai asistennya. Prototipe kedua, si J2 menonton kartun favoritnya dan memberitahu George tentang mimpinya. J2 bermimpi mereka yang mengendarai sebuah mobil. Dia tidak ingat banyak tentang mimpi itu, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa sedih ketika dia bangun. J2 juga memberitahunya bahwa seseorang ingin berbicara dengannya. George sepertinya tahu siapa yang dia bicarakan. Kemudian pada hari itu, George berbicara dengan seorang wanita bernama Jules Almore, yang kebetulan adalah istrinya. Saat mereka sedang berbicara, Jules memasang ekspresi murung di wajahnya. Dia mengatakan kepada George bahwa dia tidak dapat berbicara dengannya lagi, dan dia berharap George bahagia di sana. Sinyal melemah, dan Jules mengucapkan selamat tinggal pada suaminya. George tetap bingung selama beberapa menit, dan kemudian dia tiba-tiba tersadar dirinya berada di dalam mobil self-driving dengan Jules. Mereka merasa suasana hati mereka sedang bagus, dan Jules memintanya untuk mengatur mobil dalam mode autopilot. George tidak setuju, mengatakan bahwa dia tidak mempercayai fitur autopilot mobil karena dia tidak mendesainnya. Sementara itu, George sedang menelepon bosnya, Simone. Dia memperhatikan bahwa sudah 2 tahun, dan dia masih belum menunjukkan apapun kepada mereka kecuali dua robot yang gagal, mengacu pada J1 dan J2 sebagai dua hal yang mengerikan. Dia mengingatkannya bahwa dia hanya memiliki 3 tahun untuk mengembangkan dan menyelesaikan penelitiannya. Simone mengakhiri panggilan dengan memerintahkan George untuk membuat cadangan sistem dan mengamankan tempat itu. Setelah panggilan itu, George dan J2 berbagi perasaan mereka terhadap bosnya. Dia memberitahu J2 bahwa lebih baik jika mereka membatasi pengetahuan Simone tentang dua prototipe, atau dia akan menutupnya. J2 setuju dan meyakinkan J1 bahwa dia tidak mengerikan, bertentangan dengan apa yang dikatakan bos. Beberapa saat kemudian, George melanjutkan pekerjaan sementara memori video istrinya diputar di latar belakang. Dia sedang mengerjakan prototipe lain yang dia beri nama J3. J3 terlihat sangat berbeda dari J1 dan J2, dan dia adalah satu-satunya yang memiliki bentuk manusia yang sebenarnya. Tanpa sepengetahuan George, J2 mengintip melalui laboratoriumnya untuk melihat apa yang dia lakukan. Ketika George dan J2 keluar untuk memperbaiki sistem sensor mereka, dia memperhatikan bahwa J2 sangat sepi. J2 kemudian bertanya kepadanya mengapa George tidak akan membiarkan dia membantunya dengan pekerjaannya, mengingatkannya bahwa mereka dulunya adalah sebuah tim. George meyakinkannya bahwa dia tidak menggantinya dengan prototipe baru. J2 masih merasa tidak yakin, melihat robot baru itu mirip dengannya tetapi hanya lebih baik. Namun, dia melihat sebuah pola dan menyadari bahwa dia lebih baik jika dibandingkan dengan adiknya, J1. George mencoba melarikan diri dari percakapan dan memerintahkan J2 untuk kembali ke rumah karena di luar dingin dan prototipe mungkin basah. George kembali ke stasiunnya untuk melanjutkan perakitan prototipe ketiganya. Dia berhasil menginstal kecerdasan buatan ke dalam otaknya, tetapi sistemnya belum dapat sepenuhnya memprosesnya karena dia tiba-tiba dapat mengingat kembali ingatan Jules juga. George menghiburnya dan membuatnya hibernasi untuk menyesuaikan dan membantunya merasa lebih baik begitu dia bangun. Ketika George pergi keesokan paginya, dia terkejut melihat seekor anjing di pintu masuk mereka. Dia mengirim anjing itu pergi dan suara memerintahkan sistem mereka untuk menutup pintu masuk. Sayangnya, itu tidak berhasil. J2 berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi dia tampak senang ketika George meminta bantuannya. George dan J2 sedang memperbaiki sistem di luar saat kendaraan berhenti. Mr. Sinclair dan Mr. Melvin, yang merupakan perwakilan dari perusahaan arsip, mendekati mereka.
George segera memerintahkan J1 dan J2 untuk tetap di stasiun mereka sampai para pengunjung pergi. Keduanya datang untuk memberitahu George bahwa mereka menerima pemberitahuan tentang transisi istrinya ke mengantuk. Mereka juga ingin memeriksa kondisi mesin arsip untuk klien mereka, penggunaan optimal George yang tersisa. Mr. Sinclair dengan santai berbicara kepadanya, tetapi George tampaknya terganggu oleh operasi Mr. Melvin pada mesin. Mr. Melvin mengetahui bahwa seseorang menambal segel keamanan dan sistem lingkungan unit, tapi George enggan menyangkal dan meminta dia untuk memeriksa ulang sistem untuk kesalahan. Mr. Melvin menjadi curiga dan mengingatkan George bahwa penggunaan arsip di rumah secara legal merupakan penyimpanan jenazah pengguna yang telah meninggal. Setelah digunakan untuk alasan pribadi, mereka memiliki kewajiban hukum untuk menghapus unit dan mempersiapkannya untuk penguburan. Namun, Mr. Melvin memperingatkannya bahwa mereka wajib bertindak di bawah Undang-Undang Penginterniran Kematian pasca kematian dengan paksa jika mereka mengetahui bahwa dia bertindak melanggar aturan. George mengklaim bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan dan perusahaan arsip tidak dapat melakukan apapun karena mereka tidak memiliki bukti. Ketika mereka pergi, George tahu mereka akan segera menemukan bukti, jadi dia bekerja sepanjang waktu untuk menyelesaikan J3. George kembali ke posnya untuk memeriksa kondisi J3. Dia mematikan mode hibernasi dan mengembalikan J3 ke akal sehatnya. Namun, dia tampak kesal dan lelah. George menghiburnya dan menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk meminimalkan traumanya sebelum membawanya kembali online. Dia bingung karena dia tidak dapat mengingat apapun, tetapi George menjelaskan bahwa perangkat lunaknya menemukan pola dan mencoba menyatukan semuanya. Dia meyakinkannya bahwa prosesnya mungkin tidak rapi, tetapi berhasil. Keesokan harinya, setelah J3 tenang, George mulai memeriksa seleranya dengan memperkenalkannya pada rasa yang berbeda seperti vanila dan jeruk nipis. Dia juga memeriksa ingatannya dengan membiarkannya membaca kata-kata yang berbeda. Dia juga membawanya di bawah tes empati. Ketika J3 menanyakan inti dari tes tersebut, George hanya menjawab bahwa tes tersebut akan memberinya banyak informasi tentang kepribadiannya. Tiba-tiba, J3 melihat bekas luka di wajah George, dan dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mendapatkannya dari kecelakaan. Setelah beberapa tes lagi, George memintanya untuk terus berbicara agar tenggorokannya tidak mati rasa dan sesak. J3 kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia banyak bermimpi akhir-akhir ini, tetapi dia tidak yakin apakah itu bermimpi atau mengingat. Akhirnya, J1 masuk dan memperkenalkan dirinya ke J3. George memberitahu dia bahwa J1 memiliki masalah dengan mobilitasnya dan bahwa dia tidak punya cukup waktu saat itu untuk membuat lengannya, yang membuat J3 bertanya apakah dia akan menghabisinya. Dia menjawab bahwa dia sedang mengerjakannya, dan mudah-mudahan dia akan sepenuhnya mandiri. Dia juga menunjukkan J3 kemampuan kognitif mereka dan mengungkapkan bahwa J1 berhenti berkembang pada usia 5-6 tahun. Dia kemudian menggunakannya sebagai template untuk versi 2, yaitu J2, dan otaknya berhenti berkembang sekitar 15 hingga 16 tahun. Kemudian, dia menunjukkan padanya sosok otak yang berfungsi penuh yang merupakan miliknya, tidak menyadari bahwa J2 sedang menonton mereka di CCTV, menyaksikan semuanya, termasuk wahyu yang dia tidak pernah tahu. Perasaan iri menguasai dirinya, mendorongnya untuk berpotensi menyabot J3. Suatu malam, saat George sedang tidur, J2 menghancurkan perangkat di ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, George tampaknya mengingat istrinya dalam mimpinya. George berbagi kabar baik dengan Jules, mengatakan kepadanya bahwa perusahaannya menawarinya pekerjaan kontrak 3 tahun, di mana dia akan melakukan penelitian yang solid selama 3 tahun dengan prototipe yang dapat dikirim pada akhirnya. Jules tampak sangat senang, mengucapkan selamat kepadanya, dan terus mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bangga padanya. Namun, George juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan berada di Jepang jika dia menerima tawaran itu, dan Jules tampak terkejut tentang hal itu, lalu tiba-tiba ada keheningan canggung di antara mereka. George meyakinkan Jules bahwa dia tidak akan menerimanya jika dia tidak menginginkannya, tetapi masih ada ketegangan di udara. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul dan menabrak mereka, menyebabkan kecelakaan kendaraan.
George terbangun dari mimpi buruk oleh alam keras di stasiunnya. Dia menemukan jendela mereka hancur, dan J3 hilang. Pikiran pertamanya adalah bahwa seseorang mungkin telah mencurinya, jadi dia menyelinap ke ruang bawah tanah dan mencarinya. Keesokan harinya, George masih tidak dapat menemukan J3, tetapi dia tidak menyerah. Dia menjelajahi seluruh hutan dengan 2 perangkat pencarian udara tetapi tidak menemukan apapun. Lalu tiba-tiba, Jules muncul. Mereka memiliki percakapan penting tentang teknologi baru yang disebut arsip. George menjelaskan kepadanya bahwa klien yang diarsipkan dapat mengharapkan hingga 200 jam interaksi tatap muka dengan orang yang dicintai yang telah meninggal. Dia bertanya mengapa dia ingin berbicara dengan orang yang sudah meninggal, dan dia menjawab sehingga dia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Dia kemudian menambahkan bahwa dia merindukannya. Namun, Jules tampaknya tidak setuju, menyatakan bahwa dia tidak ingin terjebak mati di dalam mesin. Jules menghilang dan George masih tidak dapat menemukan J3. George kembali ke pangkalan di sore hari. Saat dia membuka laci untuk mencari alat pencari lain, J3 jatuh menimpanya, tampak lemah dan rapuh, dan menyebutnya monster. Butuh beberapa saat untuk menenangkannya, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menjelaskan kepada J3 apa yang terjadi untuk mendapatkan kepercayaannya lagi. Dia mengatakan padanya bahwa dia memiliki data yang berhasil diambil komputer dari arsip. Namun itu tidak pernah berhasil terhubung ke komputer sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa otak J3 bukanlah komputer, tetapi ada elemen biokimia di dalamnya yang dapat dia ambil dari sinyal analog dan memasukkannya ke dalam perangkat lunak pengenalan pola. Setelah 1 tahun percobaan, dia akhirnya melihat sinyal Jules. Dia kemudian membuat template kepribadian dan kemudian mulai membuat versi fisik yang menghasilkan J1, lalu J2, sekarang J3. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan membuat prototipe keempat. Setelah berbicara sebentar, dia menemukan bahwa J2 diam-diam membawa J3 ke ruang dokumen malam sebelumnya. J2 bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi pengganti istri George di masa depan dan bahwa George akan membuat robot yang lebih canggih untuk menggantikannya, seperti J3 sekarang menggantikan J2. Pada akhirnya, J2 menguncinya di laci. Setelah mengetahui sisi J3, George kini berhadapan dengan J2 yang merasa bersalah dan menyesal. J2 menjelaskan bahwa dia hanya ingin J3 mengetahui kebenaran dan tidak menyakiti perasaannya, tetapi George sangat marah sehingga dia mematikan J2 dan pergi. George menerima telepon dari Simone, memberitahunya bahwa perusahaan arsip ingin berbicara dengannya tentang istrinya. Perusahaan mencurigai bahwa dia mendasarkan kedua robot pada teknologi arsip mereka dan bahwa mereka ingin melihat lebih dekat kedua penemuan tersebut. Simone meyakinkannya bahwa penelitian mereka bersifat rahasia. Namun, perusahaan masih mengancam tindakan hukum terhadapnya. Dia juga memberitahu dia bahwa pengacara mereka sedang menyelidiki kasus terhadap George karena dia melanggar perjanjian kerahasiaannya dengan membiarkan orang luar masuk ke rumah, yang mungkin menjadi alasan penghentian. Beberapa hari kemudian, George mengunjungi J2 di stasiunnya. J2 melihat ada yang tidak beres dengan kakinya dan curiga bahwa dia memberikannya kepada J3. George menyangkalnya dan memberitahu J2 bahwa ada teknologi di sana yang penting untuk pekerjaannya. Pada hari-hari ketika J2 ditutup, George benar-benar bekerja untuk menyelesaikan prototipe ketiga, di mana ia membongkar kaki-kaki J2 dan memodifikasinya menjadi lebih baik. Setelah mereka diperbaiki, dia memberikannya ke J3 dan melapisi tubuhnya dengan media seperti kulit putih. J3 sekarang memiliki bentuk manusia yang lengkap, di sisi lain, J2 merasa tertekan, digunakan, dan tidak berharga. Dia kadang-kadang mengunjungi air terjun dan berjalan-jalan, menyebabkannya kehilangan kekuatannya dan akhirnya mati. Untungnya, J1 ada di sana untuk memberitahu George tentang apa yang terjadi pada J2. Tapi ketika dia memeriksa J2, dia tidak melihat kerusakan. J2 mengatakan kepadanya bahwa tidak memiliki kerusakan fisik tidak berarti dia baik-baik saja. Merasa kesal, George pergi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berbicara begitu J2 tidak terlalu dramatis. George terus bergaul dengan J3, dan mereka tampak bersenang-senang sambil tertawa dan menari bersama.
Di sisi lain, J2 mengintip melalui dinding dan melihat cinta mereka tumbuh lebih kuat, pemandangan yang tidak bisa dia tahan lagi. Merasa putus asa dan tidak berharga, dia pergi ke J1 dan menepuknya seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Dia bahkan meninggalkan surat selamat tinggal. Dia pergi keluar di tengah cuaca buruk, lalu tiba-tiba, dia berada di depan danau. Dia menunduk dan perlahan mendekati air, menyebabkan kerusakan diri dan kehilangan sinyalnya sampai dia benar-benar basah kuyup. George tidak sabar mencari di mana-mana sampai komputer mengumumkan bahwa ia kehilangan koneksi dengan J2 juga. Dia hampir pingsan karena kehilangan. Meskipun dia tidak dapat menemukan tubuhnya, dia mengubur barang-barang J2 dan mengadakan pemakaman untuknya di malam hari. Malam itu, J3 mendapat terobosan karena dia diberi sebagian data memori Jules untuk merasakan cinta antara Jules dan George. J3 berbaring di tempat tidur George, dan George mengira dia sebagai Jules, jadi dia menciumnya. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat orang di depannya sebagai J3, jadi dia menendangnya keluar. Hari berikutnya, George melanjutkan sentuhan terakhirnya dengan J3. Ketika J3 tidak sadarkan diri, kilasan ingatan Jules terus muncul di benaknya, seperti ingatan dari kecelakaan mobil, di mana seorang petugas polisi mengumumkan bahwa dibutuhkan satu mesin arsip untuk orang yang sudah meninggal. J3 juga mengingat Jules sedang hamil. Kemudian pada hari itu, Simone dengan marah menelepon George. Ternyata perusahaan arsip menemukan J2 di dasar danau yang menjadi bukti bahwa George mencuri data perusahaan. Simone memutuskan untuk memecat George segera sementara George mematikan semua sistem pangkalan. Karena J3 percaya Simone adalah orang jahat, dia menghancurkan layar dengan pikiran untuk membantu George. Saat dia pergi, J3 menerima telepon dari Jules di mesin arsip dan mengatakan dia tidak bisa menelepon sekarang dan dia akan merawatnya begitu Jules benar-benar pergi. Di sisi lain, Jules tampak sangat bingung karena dia tidak mengerti apa yang coba dikatakan J3, tetapi yang dimaksud J3 adalah saat arsip Jules habis masa berlakunya. George kembali, dan dia mendapat telepon dari J3 dan mengatakan dia tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi dia meyakinkannya bahwa dia akan segera menemuinya. Kemudian, panggilan berakhir. J3 tercengang dengan apa yang dia dengar, dan masuk akal baginya sekarang bahwa George akan memasukkan arsip Jules ke dalam dirinya. Akhirnya, George mengungkapkan J3 bahwa ia bermaksud untuk menghapus kesadarannya dan menggantinya dengan Jules. Dia mengatakan padanya bahwa itu adalah satu-satunya cara. J3, seperti makhluk hidup lainnya, tidak ingin mati dan karena frustrasi, dia berteriak padanya bahwa Jules sudah mati. Tiba-tiba, dia mogok dan mengambil pistol dari sebuah kasus. Dia menunjukkan padanya untuk menginterogasinya lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang diinginkan perusahaan arsip. Dia mengatakan mereka ingin memeriksanya dan melihat lebih jauh apa yang telah dia lakukan. Dia bingung bagaimana dia tiba-tiba memiliki semua pengetahuan ini. Sambil merasa putus asa, J3 mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah memiliki kesempatan. George meminta maaf, mengatakan bahwa dia membangun J3 karena kesalahannya mengapa Jules mati dan dia membangunnya sehingga mereka bisa memiliki kehidupan seperti yang seharusnya mereka miliki bersama. Dalam hal ini, J3 menjadi sadar bahwa George sudah mati dan menghilang di dalam arsip. Aspek kesadaran George yang menolak untuk menghilang. J3 berharap kesadaran George pergi dengan keyakinan bahwa dia berakhir bahagia dengan Jules. Itulah sebabnya J3 akhirnya memberi George persetujuan untuk memasukkan arsip ke dalam dirinya, yang segera dia lakukan karena tidak ada lagi waktu tersisa. Setelah koma singkat, J3 sadar kembali dan bertindak seolah-olah dia sekarang Jules. George senang sejenak sampai telepon berdering. Tim pemulihan perusahaan yang sedang dalam perjalanan untuk mengambil George dan robotnya, setelah ia memilih untuk menjalankan subproyek rahasianya, menghilang secara misterius. Terlepas dari seberapa keras alam bawah sadarnya berusaha mencegah menghadapi kenyataan tentang kematian dirinya, George akhirnya berjalan menuju telepon yang berdering. J3 memperingatkannya untuk tidak mengangkatnya karena akan menyakiti dia.
Tetap saja, George mengangkat telepon dan mendengar suara Jules. Dia menangis dan memberitahu George bahwa orang-orang perusahaan arsip mengatakan kepadanya bahwa kesadarannya akan hilang sepenuhnya, mungkin ini terakhir kalinya dia bisa meneleponnya. George menyadari dia sudah mati, dan Jules membuat panggilan terakhirnya sebelum dia menghilang. Dia memberanikan diri untuk meyakinkan putri mereka untuk berbicara dengan George dan bertukar perpisahan terakhir mereka. Mata George berkaca-kaca saat dia menghadapi kebenaran dan dia akhirnya menghilang. Jules akhirnya menutup telepon dan berjalan pergi sambil menggendong anak kecil mereka. Dan di titik itu, film pun usai.